Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adria Widyaningsih, kelas 10 IPS 2, no absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab kehidupan manusia purba di Indonesia dan di dunia. Bumi yang luas ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta untuk kehidupan dan kepentingan hidup manusia. Di bumi, hidup berbagai flora dan fauna, serta tempat bersemainya manusia dengan keturunannya. Teori apungan atau pergeseran benua dipresentasikan oleh Alfred Lothar Wegener pada tahun 1912 di Ahli Geologi di Frankfurt, Jerman. Ada beberapa alasan. Yang pertama, kesamaan antara garis kontur pantai timur benua Amerika Utara dan Selatan dengan garis kontur pantai barat Eropa dan Afrika. Yang kedua, benua-benua yang ada sekarang ini disebut benua Pangea. Benua Pangea pecah karena gerakan benua besar di selatan, baik ke arah barat maupun ke arah utara, menuju Khatulistiwa. Samudra Atlantik menjadi semakin luas karena benua Amerika masih terus bergerak ke arah barat sehingga terjadi lipatan-lipatan kulit bumi. Benua India makin mendekati ke benua Eurasia sehingga menimbulkan lipatan Gunung Himalaya. Melalui pemeriksaan laboratorium akan diketahui beberapa kira-kira usia bumi beserta makhluk yang pernah menghuninya. Yang pertama, Archaeum atau Azoikum. Archaeum merupakan masa awal, artinya masa dimulai pembentukan bumi dari inti sampai kulit bumi. Pada zaman ini, kondisi bumi belum stabil. Udara masih sangat panas. Kulit bumi masih dalam proses pembentukan. Zaman ini berlangsung sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Yang kedua, Paleozoikum atau zaman primer. Paleozoikum adalah zaman bumi purba, artinya masa ketika kita pada permukaan bumi mulai terbentuk hidrosfer dan atmosfer. Paleozoikum berlangsung kira-kira 340 juta tahun yang lalu. Yang ketiga, Mesozoikum. Zaman Mesozoikum disebut juga zaman sekunder atau zaman kedua. Zaman Mesozoikum berlangsung kurang lebih 140 tahun yang lalu. Pada masa ini, kehidupan berkembang dengan sangat cepat. Dan yang keempat adalah Neozoikum atau Kainozoikum. Neozoikum atau Kainozoikum artinya zaman baru. Zaman Neozoikum berumur kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, keadaan bumi sudah membaik. Perubahan cuaca tidak begitu ekstrim. Dan kehidupan berkembang dengan pesat. Zaman ini dibagi menjadi zaman tersier dan zaman kuarter. Yang B, jenis manusia praksara di Indonesia. Tempat penemuan fosil manusia praksara. A. Sangiran. Situs Sangiran pertama kali ditemukan oleh P. Sesmuling tahun 1864 dengan laporan penemuan fosil vertebrata di wilayah Kalioso,
bagian dari wilayah Sangiran. Ilmuwan lain yang pernah melakukan penyelidikan di wilayah Sangiran adalah Marie Eugen Francois Thomas. Du Bois orang Belanda. Du Bois aktif melakukan eksplorasi pada akhir abad ke-19. Tahun 1934, ahli antropologi Gustav Heinrich Rapp von Koenigswald atau GHR von Koenigswald juga melalui penelitian di area tersebut. Saat itu, perdagangan fosil mulai ramai akibat penemuan tengkorak dalam tulang paha Pithecanthropus erectus atau manusia Jawa oleh Eugen Du Bois di Trinil, Ngawi tahun 1891. Trinil adalah situs paleontologi di Indonesia yang lebih kecil dari situs Sangiran. Tempat ini terletak di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi, Jawa Timur. Pada tahun 1891, Eugen Du Bois yang adalah seorang ahli anatomi menemukan bekas manusia purba pertama di luar Eropa atau saat itu, yaitu spesimen manusia Jawa. Pada 1893, Du Bois menemukan fosil manusia purba Pithecanthropus erectus serta berbagai fosil hewan dan tumbuhan. Trinil berdiri sebuah museum yang menempati area seluas 3 hektar dengan koleksi di antara fosil tengkorak Pithecanthropus erectus, fosil tulang rahang bawah macan purba, fosil gading dan gigi geraham atas gajah purba, dan fosil tanduk banteng purba. Yang kedua, jenis fosil manusia praksara yang ditemukan. A. Meganthropus. Meganthropus, fosil dari jenis ini ditemukan di Sangiran atau Jawa Tengah oleh von Koenigswald tahun 1936 dan 1941. Fosil yang ditemukan adalah rahang bawah dan 3 buah gigi atau 1 gigi taring dan 2 gigi geraham. Berasal dari lapisan Pleistosen bawah atau fauna jenis. Meganthropus diperkirakan hidup pada sekitar 2-1 juta tahun yang lalu. B. Pithecanthropus. Fosilnya pertama kali ditemukan oleh E. Du Bois pada tahun 1891 di Trinil, Ngawi, saat Sungai Bengawan Solo kering. Fosil yang ditemukan berupa rahang, gigi, dan sebagai tulang tengkorak. Setelah dikonstruksi, terbentuk kerangka manusia, tetapi masih terlihat tanda-tanda kera. Oleh karena itu, jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus. Artinya manusia kera yang berjalan tegak. Sekarang nama ilmiah adalah Homo erectus. Pithecanthropus memiliki ciri-ciri tinggi badan 165 sampai 180 cm, volume otak sekitar 750 sampai 1300 cc, dan berat badan 80 sampai 100 kg. Di Indonesia paling tidak terdapat 2 jenis Pithecanthropus yang ditemukan, yaitu sebagai berikut. 1. Pithecanthropus mojocertensis.
Pada tahun 1936, Wederis telah menemukan fosil tengkorak anak manusia purba di desa Jedis, Mojokerto. Jenis ini memiliki ciri-ciri tulang, rahang dan gigi besar, kuat, tidak berdagu, tinggi badan sekitar 165–170 cm, berjalan tegak, kening menonjol, serta kehidupannya masih dari mengumpulkan makanan atau food gathering. 2. Pithecus soloensis. Pithecus soloensis artinya manusia kera dari Solo. Pithecanthropus soloensis ditemukan di dua tempat terpisah oleh Ghr. von Koenigswald dan Opernor, yaitu di Ngandong dan Sangiran pada kurun waktu tahun 1931 sampai 1933. Pithecanthropus memiliki ciri-ciri sebagai ciri-ciri tinggi, tubuh 165–180 cm, badan tegap, namun tidak setegap Megathropus. Volume otak berkisar 750–1350 cc. Tonjolan kening tebal dan melintang sepanjang pelipis, hidung lebar dan tidak berdagu, mempunyai rahang yang kuat dan geraham yang besar, serta makanan berupa tumbuhan dan daging hewan buruan. Pithecanthropus soloensis yang hidup kira-kira sekitar 900.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. C. Homo sapiens. Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia sebagai berikut. 1. Homo wajakensis. Fosil yang berupa ruas tulang leher dan tengkorak di Wajak, Tulungagung, Jawa Timur pada tahun 1990. Homo wajakensis lebih tinggi tingkatannya daripada Pithecanthropus erectus. Volume otak dari Homo wajakensis terbesar di antara semua jenis manusia purba di Indonesia, yaitu sekitar 1630 cc. Ciri-ciri Homo wajakensis diantaranya memiliki tengkorak yang besar, muka datar dan agak lebar, bagian mulut sedikit menonjol, serta bertinggi badan sekitar 173 cm. Dan yang kedua, Homo floresiensis. Hasil penggalian di situs liang buah di dusun Kampasasa, Desa Liang Buah, Kecamatan Langkerembong, Kabupaten Manggarai, NTT pada tahun 2004. Ukurannya begitu kecil, tingginya hanya 115 cm atau setinggi panggul orang dewasa. Volume otaknya 380 cc. Kapasitas kranial tersebut berada jauh di bawah Homo erectus atau 1000 cc. Manusia modern Homo sapiens atau 1400 cc dan bahkan berada di bawah volume otak simpanse atau 380 cc. C. Penemuan fosil manusia praksara di luar Indonesia. 1. Di daratan Tiongkok atau Asia. Penemuan fosil di Bukit Tulang Naga atau Dragon Hill di Zhoukoutien, Tiongkok adalah Johan Gunnar Anderson, geolog
Swedia pada tahun 1921. Ia menemukan fosil berupa 2 gigi manusia purba. Penelitian berikutnya dilakukan ahli paleontologi Australia Anderson Otto Ziedenke yang berhasil menemukan fosil 2 geraham di dapur pembakar kapur petani. Davidson Black menyimpulkan bahwa telah menemukan spesies dan genus baru yang ia beri nama Sinanthropus pekinensis. Saat itu, sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, ditemukan fosil 3 batok kepala manusia purba yang diduga hidup kira-kira 400.000 sampai 500.000 tahun silam. Volume otak sekitar 1059 cc, lebih besar dari Pithecanthropus erectus. Yang kedua, di daratan Afrika. A. Australopithecus africanus ditemukan oleh Raymond Dart pada tahun 1924. Ciri-ciri Australopithecus africanus antara lain volume otaknya 435 sampai 530 cc. Serta usia diperkirakan 3 sampai 2,3 juta tahun. Yang B. Australopithecus robustus ditemukan di Afrika Selatan oleh T.J. Robinson dan Robert Bohr. Ciri-ciri Australopithecus robustus antara lain volume otaknya sekitar 530 cc. Serta usia diperkirakan sekitar 2 sampai 1 juta tahun. Yang ketiga, Australopithecus goisei atau Homo habilis memiliki ciri-ciri antara lain volume otaknya berkisar 410 sampai 530 cc. Usia diperkirakan sekitar 1,9 sampai 1,8 juta tahun yang lalu. D. Homo africanus sciarraciensis. Fosil Homo africanus sciarraciensis ditemukan di Afrika Timur, dinyarasa oleh Dr. Maurice Taleb dan Dr. Don C. Johansson. E. Homo acellar. Fosil Homo acellar ditemukan di tengah gurun Sahara di Mali atau dianggap sebagai nenek moyang ras Negroid. Yang terakhir adalah Homo rhodesiensis berupa tengkorak rahang atas, sebuah sangkum dan 2 fragmen tulang braha. Yang ketiga, di daratan Eropa. A. Jerman. 1. Homo heidelbergensis ditemukan di kota Heidelberg, Jerman. Ciri fisik Homo dengan isi kranial umumnya 1.100 sampai 1.400 cc, melebihi rata-rata manusia modern 1.350 cc dan memiliki alat-alat perilaku yang lebih maju. Yang kedua, Homo neanderthalensis ditemukan di lembah Sungai Neander dekat Düsseldorf, Jerman oleh Dr. Fuhlrott dan Rudolf Virchow pada tahun 1856. Yang B. Perancis. 1. Homo grimaldi. Manusia grimaldi ditemukan di wilayah Monaco, Perancis Selatan. Yang kedua, Homo cro-magnon disebut juga manusia teram amata atau Homo sapiens diluvius ditemukan dekat kota Les Aiguilles sebelah barat daya Perancis.
Yang terakhir, Inggris, manusia purba. Homo sapiens berburu kijang di sepanjang alur sungai pedalaman Inggris 250.000 yang tahun lalu. Dan yang terakhir, sistem kepercayaan dibagi menjadi dua, yaitu animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan manusia terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal dunia. Dinamisme adalah kepercayaan manusia bahwa pada semua benda di sekitar memiliki kekuatan gaib. Contohnya batu besar, pohon besar, gunung, dan lainnya. Mereka mendirikan bangunan batu-batu besar sebagai berikut: 1 menhir, 2 punden, 3 dolmen, 4 waruga, 5 sarkofagus. Dan di sini saya menjelaskan sampai sini saja karena waktunya sudah 20 menit lebih, dan mohon maaf kalau saya kurang penjelasannya, salah perkataan, mohon dimaklumi. Dan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.